Iya, coba sebut pelanggaran apa yang tidak dilanggar oleh Samira. Norma agama dia langgar, norma Hmm, kesusilaan dia langgar, adab nggak hmm. dipakai, Kesopanan, kesopanan nggak ada, nggak bullying ada apalagi sopannya. nomor satu, nggak ada Hmm. gitu loh. Iya, Saya sih iya. sebetulnya yang paling menarik itu sekarang mengenai kita menyimpang sedikit mengenai apa yang dia suarakan untuk masyarakat katanya. Oke lah itu ya. Hmm, Yang saya sedih hmm, itu kita udah tahu nih kita ini pemeluk agama Islam. Harusnya hmm, harusnya jika ada orang yang menjadi mualaf gitu ya, bukan diolok-olok. hmm. Apalagi dia tidak Iya, tahu kebenarannya itu iya, seperti apa. Karena saya juga iya, iya, banyak iya. teman-teman yang mualaf gitu. Justru kita ini sebagai orang yang sudah lebih dahulu memeluk agama Islam kasih tahu mana sebetulnya yang benar, mana yang enggak. Kalau menurut saya Hmm. selama dia mengucapkan syahadat dan tidak dari mulut DRL ditarik keislamannya itu kenapa harus kita ragukan, Mr. Z? Iya. Betul, betul, Emang Benar nggak, Mr. apa Blank? hubungannya, apa betul, betul. ruginya Apa dia kalau hubungannya? itu ya? Apa Ya, hubungannya? Itu Hmm. kan personal ya, hubungan dia Iya, sama Allah Subhanahu hmm. wa taala. Kita Iya melihat, yang di atas. iya, Hmm. kita melihat terakhir yang dianut sama Dr. Richard Lee itu adalah agama Islam. Bahkan di Hmm. sosmednya juga dia selalu mengupload apa namanya konten-konten dia bagaimana dia bertanya tentang agama Islam. Hmm. betul, Kenapa hanya si Iya, Samira yang meragukannya? Gitu betul, loh. iya, Itu aneh gitu. iya. Menurut saya yang menistakan agama itu justru Samira. betul. Hmm. Artinya Menurut saya. sudah bertentangan tadi dengan apa yang diatur dalam peraturan BPOM ini kan. Betul, Nah, Iya. betul. jadi Ya. begini teman-teman. Oke. Hmm. Sini sebelum kita lanjut ya, saya ingin menambahkan sedikit aja. Apa yang kita bahas ini sebenarnya untuk menyandarkan perbuatan itu terhadap peraturan yang ada. Jadi kita Hmm. berbicara itu berdasarkan data dan fakta ya, bahwa ini ada Hmm. peraturannya, gitu loh. Jadi bukan karena kita nggak suka si Samira, nggak suka sih sebenarnya, tapi lebih ke perbuatan ini tuh Emang kau melanggar tidak nggak sih? suka kan? Iya, maksud saya begini, Mister Z. Maksudnya yang kita bahas ini perbuatan dia itu kita sandarkan pada undang-undang atau peraturan yang udah ada. Itu memang murni ada pelanggaran, bukan karena subjektif, ya. Hmm. Bukan karena subjektif, bukan alasan subjektif, tapi memang sebenarnya BPOM ini punya peraturan. Hmm. Nah, kenapa orang seperti Samira ini bisa begitu mudahnya melanggar semua aturan itu seolah-olah tidak ada tindakan atau tidak ada sanksi yang diberikan pada dirinya. Minimal Oke. penghentian atau teguran gitu loh. Makanya kita bongkar, Iya, kita kupas, kita bahas peraturan ini. Baru kita sandarkan pada iya, perbuatannya dia. Kan gitu kan? iya, iya Supaya betul. masyarakat ini terbuka gitu wawasannya. Jadi Oke. apa yang disampaikan Bu Fitri, apa yang disampaikan Om Bule, atau disampaikan Ica, atau Mister Ji, atau saya, atau siapapun itu, bukan serta-merta karena subjektif terhadap si Samiranya, bukan. Hmm. Tapi memang benar-benar ada sesuatu yang dilanggar sama dia, yaitu namanya Hmm. peraturan BPOM tentang pelibatan masyarakat Hmm. dalam pengawasan. Silahkan Mister Oke. Z. Oke, tadi terkait dengan orang mualaf itu, memang pelan-pelan, nggak bisa itu langsung baru mualaf langsung jadi ustadz, jadi kiai nggak bisa. Itu Samira maunya begitu. Oke ya, saya memang saya lihat begitu. Orang emang mualaf dia tidak puasa, loh. Kan pelan-pelan baru belajar. Aduh gimana sih? Tapi saya ini ya. Terus kemudian ini Mr. Blade harus dengan objektif dan tidak memiliki benturan kepentingan. Diterjemahkan dulu, Mr. Blay, silakan. Betul. Nah, yang pertama, objektif. Kembali lagi ya, objektif itu berarti terhadap pelanggarannya. Apa yang Hmm. dilanggar? Itu dulu ya. Itu namanya objektif, Pajak, pajak ya. mobil misalnya. Ah, itu nggak objektif udah itu. Ya kan? Itu udah nggak objektif. Berarti kalau Iya, misalkan iya, ada, ini iya. contoh ya, ada NA yang dicabut izin edarnya, Hmm. kemudian masih dijual. Nah, itu kita berfokus di situ tuh, Hmm. ya kan? Iya. Kalau barang yang masih sudah sampai ke tangan konsumen, NA-nya Hmm. sama dengan yang dirilis oleh BPOM, NA-nya udah dicabut izin edarnya, itu sudah bentuk Hmm. pelanggaran. Nggak peduli Ya. komposisi mau sama, kayak reformulasi, kayak pabriknya yang salah, kayak bodoh Hmm. amat.
Iya, Pelanggarannya adalah mengedarkan NA, barang yang NA-nya sudah dicabut. Itu pelanggarannya. Itu namanya oke, objektif, oke, ya. Sampai di situ, jangan melebar kemana-mana. Itu oke. pelanggarannya, bentuk perbuatan melanggarnya. Nah, lalu yang kedua, tidak ada benturan kepentingan. Hmm, Nah, berarti kalau kita melihat, ya, review ini ditujukan sama siapa, yang melakukan siapa. hmm, Kalau misalkan, ya, ada hmm, penjual es batu, nge-review es batu toko sebelah. Itu hmm. kira-kira ada benturan kepentingan nggak? Ada dong, Nah, karena sama-sama jualan es batu. es batu. Di sana dingin, di sini panas es batunya. Nah, berarti di sini bukan es, berarti kan? Oke, saya mau tanyakan Bu Fitri. Saya mau tanya Bu Fitri. Ini Bu Fitri harus objektif dan tidak memiliki benturan kepentingan. Nah, di sini kan dengan adanya sama-sama pengusaha skincare kan jelas full benturan kepentingan Bu Fitri. Silakan. Atau Om Bule lah. Ya jelas ada kepentingannya. Misalnya saya punya restoran Itali, ujuk-ujuk saya bongkar restoran Itali ada di Pacific Place di Jakarta. Saya bilang itu kokinya koki palsu, koki Itali. Padahal dia di Itali itu tukang ledeng, di sini nyamar jadi koki. Tapi itu hak dia dong, hak manajernya itu, maksudnya hak pengusaha yang mengangkat dia jadi koki. Tapi selama ya itu kan bukan urusan saya. Saya kalau mau laporin restoran itu, saya harus ke dinas kesehatan atau ke bagian apa sih di Indonesia gitu. Di sana ada sesuatu, tolong dicek apa legalitas kokinya, jangan sampai rakyat keracunan. Ya paling saya bisa lapor ke instansi apa perhotelan atau hospitality di mana sih di Indonesia gue nggak tahu lah. Pokoknya ya itu saya bisa hanya sebatas itu, nggak bisa ujuk-ujuk gue grebek atau sidak itu lo ya kamu kan Itali palsu ya, gue kenal lo dulu kan lo mangkal di lampu merah ya, gue tahu dulu lo gigolo ternyata ya, gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Betul. Ya abis itu kamu kawin sama orang Indonesia sama cewek gatel ya, sama garmek di Bali ya, dapet cewek lo nyamar lo jadi orang Indonesia, lo dapet izin tinggal lo, ya aku nggak bisa, itu hak dia, apa urusannya. Nah ini ya mirip seorang dokter grebek sidak dokter lain dengan masalah pribadi, masalah itu ya aku pikir sih kalau kita curiga kita ke instansi aja. Iya, Nah, artinya kental ya, benturan kepentingan itu kental. Iya. Karena bentar. yang mereview ini juga bergerak atau pelaku usaha di bidang yang sama. Iya. Ya, dia Sama, jualan tetapi skincare, justru dia jualan skincare, dia review skincare orang lain. Artinya kan ya, ada benturan kepentingan, gitu loh. oke. Oke, bahkan kalau saya mendengar kalau ini yang dari sekarang dia yang ramai di media itu bahkan pernah ada masalah selingkuh juga dibawa-bawa. Ini urusannya apa dengan skincare? Ya, itu artinya tidak objektif ya. Iya, Padahal oke. yang Berarti di diatur sini dalam peraturan, disyaratkan dalam peraturan ini harus objektif, nggak boleh harus kemana-mana. objektif. Nah, Oke, tuh teman-teman tapi ya, ini dua baru ayat aja udah terpenuhi. baru baru pasal 2 ayat 2. Nah, sekarang tadi kan disebutkan tidak memiliki benturan kepentingan. Sekarang nih ya, pasal 2 ayat 3. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan situasi di mana masyarakat yang melaporkan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Nah, silakan Mr. Blind. Oh, ini yang bisa menjawab Kak Fitri. Karena berkaitan dengan endorse-endorsean ini. Apa Ya, approve-approvean, dibayar-membayar ya, ini, keuntungan pribadi ini. Silahkan Kak ya. Fitri. Lagi pergi kali dia ya. Lagi terima telepon ya? Ya Enggak, Langsung aja Om Oke. Bule. Om Bule kalau gitu Om Bule. Om Bule. apa pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya tadi di sini benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat 2 tadi, ada benturan kepentingan itu yaitu merupakan situasi di mana masyarakat itu melaporkan
masyarakat yang melaporkan tetapi memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Silakan. Ya sebenarnya ini kan sirik aja. Karena Nah, semua salah ya. Karena si dokter yang ditahan ini juga dulu-dulu maaf kata dia juga sering flexing kekayaannya, terus juga bikin live katanya bisa mendapatkan 12 miliar, 20 miliar seketika dalam satu hari. Apakah itu pakai buzzer atau enggak? Kita harus akui dia juga melakukan banyak flexing, settingan, hedonisme nah itu untuk memancing. Dia ya. punya brand. Ya habis itu kan dokter lain kan sirik, gila ya cepat kayanya gini. Si dokter lain curiga, ini gimana sih? Diobok-obok lah, dikepoin. Oh ternyata gini 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 gini. Ya ada Nah, faktor kepentingan sirik, tapi dipancing juga kesirikan itu. Serba salah. Jadi kalau kamu mau jadi dokter biasa-biasa aja. Lo mau lebay mau halu, siap nanti diserang. Jadi kita nggak bisa salahin juga. Kenapa gue obok-obok? Ya mungkin flexingnya berlebihan, belum kontroversial, belum semua ditabrak gitu kan, etika juga, mau masalah itu pribadi, kita mau jadi mualaf diekspos, dijadikan konten, ya numpuk lah itu orang sakit hati, ya orang cari celah gitu. Ini yang dari mana bisa kita ya. cari celah untuk bikin orang ini tumbang? Sirik, udah gitu doang Bule, sih, Ya, Bung Bule, jadi Bung gini, Bule. ya. Ini kita kan membahas aturan ini yang terbitnya pada 2025, Om Bule. Kalau ada perbuatan dengan adanya yang lalu-lalu, makanya inilah terbit aturan ini, Om Bule. nah ini Iya, saya Oke, tambahkan sedikit silakan, ya, Mas Ben. Ya, tambahkan sedikit. Ketika ada seseorang mereview, ya, kemudian dia melaporkan dengan harapan orang yang dilaporkan ini masuk penjara, izin edarnya dicabut, barangnya tidak berjualan kembali, sementara saya adalah pelaku usaha yang sama, kemudian saya bisa berjualan, akhirnya menghilangkan satu kompetitor. Artinya, saya punya kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri saya sendiri. Karena saya melaporkan kompetitor saya. iya. Saya melakukan pelaku usaha di bidang yang sama, pelaku usaha lain di bidang yang sama dengan saya. Artinya, di situ walaupun secara spesifik tidak berupa keuntungan uang, materi ya, tapi dengan meningkatnya penjualan saya karena tidak ada kompetitor, itu sudah merupakan upaya untuk menguntungkan pribadi, diri sendiri. Tunggu dulu, ini ada pertanyaannya. Ini bukan aku mau jawab mau baca aja pertanyaan dari Jevon. Cara menghilangkan bopeng dari bumi gimana ya? Kalau bopeng yang di muka itu pakai obat ya, pakai obat yang bopeng yang diobat tuh. Ini kan pertanyaannya bopeng kan. Atau ada dua, pakai semen bisa, jadi muka tembok namanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi intinya begini, memang ada benturan kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ada di situ. Jelas nampak karena ada kata-kata itu. Kalau yang di approve, nah itu bagus. Kalau yang tidak di approve, itu jelek. Begitu dia Nggak itu. sesuai bayarannya kalau nggak di-approve. Nah, ini dia datang. Nah Coba. itulah Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Ya, kita udah sama-sama tahu sebetulnya ya, bukti sudah beredar luas juga. Pertama yang diucapkan sama Kim waktu itu. Kedua, Miss Gosip sendiri yang mengenalkan kliennya ke dia. Nah, mengenai cek lab katanya, tadi kan Om Bule juga bilang cek lab itu cuma bisa di Cina. Dilakukan sama Samira ini cek lab di Cina katanya ya. Tapi cuma 3 hari. 3 hari selesai. Oh, Bagaimana? Karena udah di kampung cocok harganya. Cina. Di kampung Mungkin. Cina. Mungkin ya. Iya. Nah, itu fakta. Karena apa? Sekarang kita disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Kita dalam menyuarakan kebenaran ini tidak butuh orang-orang untuk kita tarik seperti yang dituduhkan oleh kubu-kubu mereka. Kalau mau gabung di sini untuk mengatakan kebenaran, hayu. Kalau mau ngebelok, hayu. Kalau balik lagi, hayu. Nggak ada pemaksaan. Betul. Termasuk yang terjadi terhadap Miss Gosip sekarang. Kalau dulu dia pernah bersatu untuk kebenaran, lalu ngebelot ke sana, lalu sekarang balik lagi ke sini,
saya nggak pernah berhenti mengatakan manusia itu punya dua sisi, ada sisi baik, ada sisi Hmm. jahat. Ya mungkin sisi baiknya Hmm. si Miss Gosip ini terlalu banyak, makanya dia melek Hmm. setelah dia deket-deket sama Samira. Oh ternyata permainannya ngeri sekali kak. Kenapa ngeri? Iya. Begini, 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 kata dia seperti yang Hmm. tadi dia ngenalin Hmm. satu owner body care, terus diancam-ancam sama dia, berani Hmm. berapa. Nah, terjadilah transaksi Transaksi. gitu. Satu lagi ada pemilik klinik yang jelas-jelas menurut media sosial, berita media sosial itu klinik itu memang malpraktek. Diancam sama Hmm. Samira kalau nggak mau dilaporin. Begitu Hmm. setuju pembayarannya 500 juta kata Miss Gosip ya dia diem. Dari mana Hmm. dia mengatasnamakan masyarakat itu dari mana Mr. Ya, Z? oke. Berarti di sini dia masuk ya melaporkan memiliki ini tadi masyarakat itu yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, menguntungkan diri sendiri ini ada di ayat ini Mr. Bland, di ayat 2. 3 Mr. Bland. Oh ya 3, sorry. Ya, ayat 3. Oke. Oke, udah benar. Jadi nyata di situ teman-teman. Jadi menguntungkan diri sendiri. Tadi sudah disampaikan sama Bu Fitri ya, dengan cara-cara seperti itu. Pada akhirnya dia ya tadi yang datangin apa tuh tadi Owner. malpraktek, Uh-uh. malpraktek, honor, kemudian approve. Akhirnya proof itu ternyata tidak boleh teman-teman, nggak boleh teman-teman. Ya, jadi itu benar kalau ada yang di luar sana mengatakan yang di proof itu justru jangan kau beli, itu benar itu karena proofnya itu nggak benar, nggak approve. Approve-nya Oke, berbayar. saya lanjut lagi ya Mr. Ya, Approve-nya Bland. berbayar. berbayar. Uh-uh. Nah itu proof justru jangan dibeli, ya nggak? Betul. Oke, karena proofnya dia itu belum, karena dia tidak memiliki hak, tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki legalitas. Yang ada hanyalah kepentingan sendiri yang selalu mengatasnamakan masyarakat, atasnamakan konsumen. Mana dia sih? Dia kalau dia nonton, saya kasih tahu nih, proof itu bohong, dah, oke ya? Mm-mm. Oke, Dan itu saya dilarang ya, lanjut dilarang lagi. oleh peraturan. Iya, Approve itu iya, dilarang oleh peraturan BPOM. BPOM itu iya. saya ulangi lagi teman-teman, pada saat saya diundang audiensi sama BPOM sama Pak Taruna sendiri yang bilang, bahkan pandangannya itu menuju ke mejanya si Samira, Dokter Oki sama gerombolannya tuh di situ. Pandangannya menuju ke sana. Yang melarang approve itu bukan saya, undang-undang yang melarang. Nah, itu teman-teman ya. Ya. Itu. Hmm. Kayak undang-undang yang melarang teman-teman. Boleh dilanjut lagi terkait dengan ayat 4. Lanjut. Oke. Pasal 2 ayat 4 ya. Peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa A. Pemberian informasi. Nah, kalau ada yang memberikan informasi, ini NA-nya itu boleh ya, itulah caranya ya. Pemberian informasi dan atau laporan kepada kepala badan. Dan atau B. Keikutsertaan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat tentang keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu label, penandaan, promosi, dan atau iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat. Ini silakan Mr. Ben dikaji. Ya, yang pertama itu harus melaporkan kepada kepala badan POM. Iya. Ya, informasi dan pemberitahuan laporan kepada kepala badan POM itu yang pertama, itu wajib tuh. Itu diatur tuh. Nah, yang kedua harus ya bentuknya penyampaian informasi tapi harus sesuai dengan pedoman. Iya. Kan itu ada di situ. Dan atau pedoman. Artinya prosedurnya adalah ketika menemukan sebagai bentuk pengawasan itu dilaporkan kepada kepala BPOM dulu. Diinformasikan Bukan dulu dibeli. kepada
Bukan, dilaporkan dulu kepada kepala Badan POM atau kepala Iya. BPOM ya melalui hotline gitu, menginformasikan dan memberitahu, melaporkan. Nah, yang kedua dan atau menyampaikan kepada masyarakat terkait pemenuhan standar mutu, khasiat dan kemanfaatan serta keamanan Hmm. dan tapi sesuai dengan pedoman. Hmm. Ketentuan penyampaiannya itu harus ada bersesuaian dengan pedoman pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Jadi bukan serta-merta tiba-tiba langsung bikin live, bikin konten, ngomong sembarang kalir. Ada pedomannya, ada ketentuannya. Sembarang kalir itu diterjemahkan karena itu kan bahasa Kalimantan itu. Bukan bahasa Jawa itu. Sembarang kalir itu semaunya gitu, ngalor ngidul ya, semaunya, suka-suka hatinya dia ngomong. Padahal ada pedomannya. Nah, kenapa ditaruh di atasnya? Sebelum menyampaikan ke masyarakat secara publik, itu di atasnya ada dulu menyampaikan bentuk informasi atau laporan terhadap kepada kepala Badan POM. Kepala badan ya. Ya itu dulu dipenuhi, baru menyampaikan ke masyarakat. Iya, supaya nggak tersinggung juga kan, Mr. Blind. Tidak mengangkangi, ya kan? Tidak mengangkangi ya. Nah, bukan langsung tiba-tiba langsung ini harusnya Dedi di-invite nih, Mr. Blind masuk ke sini. Mana Dedi? Ya, karena nggak masuk Bu, ilmunya beda ilmu Bu, jadi begitulah. Percuma Bu, ada di sini mental ilmunya. Jadi tercerahkan gitu. Biar Bang Dedi nonton aja lah. Jadi semoga nonton ya, bisa menyimak ya. Tapi bagus sih Bang Dedi udah mau belajar pasal-pasal begini begitu gitu. Sayangnya dia bukan lawyer ya. Kalau dia lawyer cocok tuh ngebela aja si Samira berdebat pasal. Nah, jadi laporkan dulu. Lalu kemudian menyampaikan kepada publik sesuai dengan pedomannya. Iya. Bukan serta-merta habis lapor, hari ini lapor, besok langsung cuap-cuap di media sosial. Bukan begitu. Lapor dulu, nanti apa tanggapan dari Badan POM, ya, baru disampaikan ke masyarakat. Ini yang diatur di dalam ketentuan peraturan ini. Bukan lapor hari ini. Saya udah lapor nih. Terus tiba-tiba besok bikin live atau bikin konten. Seolah-olah BPOM tidak merespon. Iya. Harusnya tunggu dulu respon dari BPOM baru Anda sampaikan kepada publik. Ini enggak, seolah-olah dia menjadi penentu. Laporan itu hanya dijadikan sebagai prosedur dan syarat saja atau formalitas. Saya udah lapor kok. Lapornya kapan? Kemarin katanya. Lah kan lucu. Respon dari BPOM-nya belum ada, tiba-tiba dia ngomong gitu loh. LP-nya 2024, LP-nya 2024, laporannya 2026 ini pas. Iya, jadi maksudnya di dalam ada keanehan di situ. Ya, di dalam peraturan ini harus kita benar-benar jernih teman-teman ya. Objektif kita melihatnya bahwa di dalam peraturan ini ada prosedurnya. Nah, sekarang setelah dibongkar, setelah dikupas, setelah dipelajari dengan seksama, kita sama-sama semakin terang benderang bahwa yang dilakukan Samira ini sama sekali bertentangan dengan apa yang diatur di dalam peraturan Badan POM. Iya. Ini akan menjadi rujukan kita dalam melaporkan si Samira ini nanti kepada Badan POM ya. Betul. Nah, ini yang akan, nih saya cut dulu ya Mr. Blind ya. Boleh Kak. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Mr. Z, Mr. Blind dan kawan-kawan, mengedukasi khususnya ke Samira. Bukan ke masyarakat dulu, kita edukasi dulu Samira. Kalau menemukan produk yang melanggar aturan itu bawa ke BPOM. Sayangnya sekarang contohnya ini mantep banget. Yang akan dijadikan contoh produk yang melanggar aturan itu produknya si Samira. Kita kasih pelajaran. Kita kasih pelajarannya ke si Samira.
Produknya produk Iya, Samira. Kenapa lu iya, melanggar Samira? Bagus ini, makanya bagus banget kita memberikan pelajaran kepada si Samira dengan produk yang dia keluarkan sendiri. Nah, bagus ini. Ini Mr. J keren banget. Memberikan edukasi benar-benar contoh bagus untuk masyarakat, termasuk kepada orang yang membuat keonaran skincare. Nih, dia yang kita edukasi duluan, produknya produk dia. Jadi jangan, iya kan? Jadi jangan iya, 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 kemana-mana dulu nih teman-teman. Jangan mengenai iya, isi. Kalau isi itu kita juga nggak bisa yakin peralatan di iya. Indonesia ini bisa bagus nggak. Seperti yang Om Bule tadi bilang, kita akan bertanya dan melaporkan ke BPOM kenapa NA yang udah ditarik masih dijual sama si Samira. Itu bukan Hmm. isinya ya, biar paham nih. Yang ngebela-bela Samira ini suruh cek lab, kejauhan. Ya, artinya ketika ada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kita tidak perlu melihat apa Nah, namanya ini nih, komposisi dan lain sebagainya. betul. Nih, Romi, Miss Gosi punya bukti kuat nggak sih khawatir dilaporkan balik sama si Bopeng? Ya Hmm. udah Jadi, pasti punya lah. Ini nah, apa? Ya. jadi begini teman-teman, untuk netizen yang di bawah ya. Artinya ketika seseorang itu sudah bicara di depan publik, setidaknya dia sudah punya bukti permulaan yang cukup. Ya, Hmm. itu dulu. Ya. Nah, kalau misalkan Oke. nanti kembali lagi semua itu akan diuji di persidangan. Sebenarnya ini pesan juga ya buat pendukung-pendukungnya Samira. Nggak usah alergi kalau mau di LP. Betul. LP itu salah satu bentuk cara kita menguji. Ya kan? Menguji dan mempertanggungjawabkan kalau kita benar nggak usah takut. Iya. Iya Kenapa? nggak? Jadi nggak perlu tabayun-tabayunan buat apa? Buat apa tabayun? Mr. Blind boleh nggak izin saya menjelaskan dulu biar ini nggak jadi pertanyaan lagi buat Boleh. teman-teman yang meragukan produk yang dimiliki oleh si Miss Gosip dan teman-teman yang lain ini adalah produk yang bukan dibeli dari ofisialnya si Samira. Gini ya teman-teman ya. Kalau Miss Gosip itu membeli produk itu tidak hanya dia lakukan sendiri. Kalau nanti sudah menjadi pelaporan ke pihak berwajib, ada beberapa orang yang pasti akan ditanyakan, terutama Ya. pembelian yang memakai virtual account. Karena yang membayar pakai virtual account itu bukan Miss Gosip, ada orang lain lagi yang membelikan buat Miss Gosip. Jadi sangat mustahil kalau Miss Gosip ini memiliki produknya si Samira ini yang dituduhkan oleh Samira dan gengnya itu kalau produknya itu bukan produknya si Samira. Nah, kalau pihak berwajib yang meriksa itu sampai ke lubang semut aja pasti dicari keabsahannya, asal usulnya, cara mendapatkannya. Betul. Kalau udah didampingin sama Mr. Z, itu nggak kaleng-kaleng barang buktinya, pasti Mr. Z juga mengujinya. Itu loh teman-teman. Jadi kalian itu nggak usah meragukan dan nggak usah percaya sama mulutnya si Samira. Kalau Miss Gosip ini mendapatkan barangnya itu bohong atau apalah, atau memalsukan atau apa. Karena akan melibatkan satu yang sampai yang ke packing aja mungkin nanti akan diperiksa sama polisi. Kurirnya akan diperiksa. Yang Betul. membayar akan Iya. diperiksa. Betul. Semua akan diperiksa gitu. Jadi teman-teman itu nggak usah tergiring opini seolah-olah kita ini bodoh seperti yang Samira duga gitu. Kalau Samira kan bodoh ngelaporin DRL langsung ke PMJ. Tunggu dulu, nggak begitu caranya. Nah. Lapor dulu ke BPOM Nah. harusnya. Nah, ini nanti caranya ada di sini. Caranya ada di sini, Bu Fitri. Jelasin Mr. Z. Greget saya abisnya. Karena kalau gini loh, kalau penggiringan opini itu tidak kita patahkan, Mr. Z, netizen ini gampang tergiring. Jadi harus kita patahkan, harus kita edukasi, Mr. Z. Lanjut, Mr. Z. Ya. Makanya ini saya bacakan ini kepentingannya untuk itu. Tidak asal-asal. Dan polisi pun tidak asal-asal terima. Karena ada aturannya. Di POM sendiri juga mengatur tentang itu. Begitu loh ceritanya. Setuju ya, Mr. Blend ya? Setuju, Mr. Z, setuju. Saya bacakan lagi. Ayat 5 nih, dengerin.
Peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A termasuk pengaduan masyarakat kepada kepala badan. Silakan peran sertanya Mr. Bland. Ayat 5. Nah, artinya di pasal ini mengatur ya. Di pasal ini secara spesifik mengatur bahwa peran serta yang diharapkan itu seperti apa, yaitu bentuk pelaporan terhadap kepala badan POM. Bukan cuap-cuap ke sana kemari, bukan review ngata-ngatain orang, ya, atau lapor-lapor polisi. Dan tidak pakai pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Tidak pakai. Jadi kalau begitu Anda menemukan, laporkan kepada Badan POM. Badan POM yang akan memproses karena di dalam Badan POM sendiri terdapat fungsi intelijen dan penyelidikan maupun penyidikan serta penindakan. Makanya di dalam tubuhnya BPOM sendiri, mereka bisa melakukan investigasi mandiri. Sumbernya dari mana? Laporan masyarakat. Nah sekarang saya mau tanya, dengan adanya laporan terhadap DRL, sekarang ini. Saya mau tanya, apa hasil investigasi atau penyelidikan serta penyidikan ataupun penindakan dari BPOM? Kalau tidak ada, berarti hati-hati BPOM. Ya, nanti akan ada ucapan itu. Tunggu, Mr. Tunggu ya, teman-teman nanti harap-harap cemas, hati-hati. Ya, nah tadi di pasal tadi secara spesifik sudah mengatur ya peran serta masyarakat itu seperti apa. Perannya adalah ketika menemukan kejanggalan, ketika menemukan sesuatu yang diduga berkaitan atau bertentangan dengan pelanggaran, silahkan lapor ke kepala Badan POM. Iya. Maka nanti melalui Badan POM pengaduan masyarakat. Nah, iya. Baru nanti Badan POM yang akan melakukan rilis. Setelah Badan POM melakukan rilis, disebarluaskan oleh masyarakat lagi. Kalau itu pidana, BPOM lah yang akan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Mr. Blind. Betul. Kita tunggu apa tindakan BPOM untuk menindak si Samira. Karena kan BPOM punya penyidik sendiri. Ada sel nggak sih di BPOM itu, Mr. Z? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Sayangnya nggak ada. Jadi ini, dia tidak ada fungsi penahanan dia. Dia ada kewenangannya tidak sampai bisa dibuat sendiri. Bisa dibuat sendiri khusus bisa. Bukan Mr. G, takutnya kan dia bercita-cita kepengen satu sel katanya sama Richard Lee. Kalau nggak sebelah-sebelahan itu dia maunya. Dia pengen ngelihat apa yang dilakukan Richard Lee di dalam sel gitu. Saya takutnya doa dia terkabul. Selnya sebelahan sama Richard Lee. Kan ucapan adalah doa. Iya. Lanjut. Tenang teman-teman. Semuanya serba nggak enak ya. Kalau lihat itu dipandang nggak enak, didengar juga nggak enak semua. Supaya tidak. Ini terakhir pasal berapa? Pasal 7 ya? 7 apa 8? Apa? Terakhir. 7 ya? 8. Oh 8. Ini baru ini pasal 2. 5. Ini baru pasal 2. Iya, tapi ayat kan 5. ayatnya baru ini ya. Sekarang ayat 6 ya. Tadi intinya teman-teman kalau mendapatkan sesuatu terkait dengan informasi apapun itu berkaitan dengan kosmetik atau apa itu bahan makanan olahan, lapornya kemana? BPOM teman-teman, BPOM. Ya. Saya lanjutkan lagi ayat 6. Nih, ini yang Bu Fitri tunggu-tunggu nih. Pemberian informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf A dapat dilaksanakan berdasarkan titik 2 A. Survei. Surnya panjang banget. Iya harus gitu supaya ini dia dengar itu kan kadang-kadang dia nggak mau dengar kan. Saya ulangi lagi ya. Berdasarkan hasil A. Survei. B. Penelitian. Dan atau C. Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium
terakreditasi Nah, ini sesuai pertanyaannya dengan Om Bule Lambe ketentuan, tadi. ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, sampai di sini mungkin silakan Om Bule. Nah, saya mau tanya, jikalau seorang dokter ini si Bopeng dia melapor ke polisi. Nah, ini polisi untuk membuat si DRL tersangka, apakah sudah punya bukti dia sudah ngecek ke laboratorium dengan BPOM atau dengan siapa, bahwa benar ada kandungan yang melanggar, maka itu ditersangkakan. Seperti si Mira Hayati di Makassar itu misalnya. Ini gimana prosesnya? Misalnya saudara, aku lapor ke polisi. Ini kayaknya ada barang busuk nih, ada nih racun. Nah, pas penyidikan itu si polisi itu dia berhubungan dengan siapa? Dengan BPOM atau dia kira-kira ya udahlah apa kita bikin dia tersangka, siapa tahu ini ada racun atau enggak. Paham? Gimana sih prosesnya? Gue nggak ngerti. Nah, Oke, ini itu ya. terkait dengan perolehan apa barang bukti atau alat bukti ya. Silakan Mr. Blind. Kalau tadi sudah kita bahas, sebenarnya peredaran atau pengawasan terhadap obat dan makanan ini di bawah yurisdiksinya siapa? Tentu saja BPOM, ya Ya. kan? Berarti di dalam BPOM fungsi dan kewenangannya apa aja? Ada intelijen, ada penyidikan, penyelidikan sampai penindakan, ya kan? Loh, kalau sudah sah, memang sudah mendapat informasi dari BPOM bahwa kemungkinan udah pasti dong sudah ada masalah dalam produk itu. Ya kenapa harus dibawa ke pengadilan? Kan sudah tahu. Nah, itu dia. Makanya kalau nanti di proses di kepolisian, ya, fungsinya BPOM ini sebagai apa? Apakah dia saksi ahli? Ya makanya aku tanya, Ya kok kan? jadi saksi atau jadi apa dia? Padahal dia punya fungsi penindakan. Nah, maka Iya, itu. Nah, itu benar sih teman-teman, itu benar, malu banget ya. Iya, jadi Bagaimana dia yang seharusnya menindak, tetapi dia menjadi saksi, itu agak bingung loh. ya, jadi kan rancu, ya kan? Perkara ini makanya aku bilang Kak, waktu beberapa tempo hari sama Mr. Z, aku mengatakan ini perkara yang dipaksakan. Yang pertama, kenapa aku bilang dipaksakan? Karena ini salah kamar sebenarnya. Ya, salah kamar ini. Jadi seharusnya ketika ditemukan, kemudian ditindak, lalu kemudian melakukan perbuatan yang mengulang ya, maka BPOM itu merekomendasi. Iya. Ya, bentuknya itu merekomendasi kepada aparat penegak hukum yang mempunyai fungsi penahanan, ya. Kalau BPOM kan nggak punya fungsi penahanan, tapi dia punya fungsi penyelidikan. Maka rekomendasinya BPOM nanti menjadi salah satu alat bukti. Di situ sebenarnya poinnya. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke polisi sementara si BPOM ini belum melakukan investigasi apa-apa atau tidak ada output keluarannya apa-apa. Aku nggak ngerti polisi bikin dokter ini tersangka, sedangkan polisi pas penyidikan belum tahu apakah benar atau tidak produk ini adalah racun atau enggak. Diserahkan Makanya ke aku bilang, pengadilan, nanti misalnya diuji. Gimana sih? Biarkan dulu Om Bule. Silakan Om Bule, tanya boleh. iya makanya aku bilang tadi, ini perkara dipaksakan. Oh ya udah. Ya kan Om Bule? Perkara dipaksakan karena dari mana kita bisa tahu ya, kecuali BPOM ini sudah mengeluarkan rekomendasi. Makanya nanti di persidangan BPOM itu tidak hadir, tapi rekomendasinya menjadi salah satu alat bukti. Keterangan surat. Oh, BPOM sudah melakukan investigasi mendalam, menyeluruh, melakukan penindakan, kemudian melakukan perbuatan mengulang. Ya kan? Makanya dia dikenakan pidana. Nah, Karena dan si dia mengulangi perbuatan itu, perbuatan yang sudah ditegur, dilarang, dicabut izin edar, ditarik dari peredaran, itu dijual kembali misalkan. Itulah perbuatan mens reanya terpenuhi. Maka rekomendasinya BPOM nanti yang akan menjadi alat bukti di persidangan. Ini yang akan nanti ditempuh melalui Samira. Jadi Samira jangan main-main gitu loh.
Nah, nanti Iya. saksi ahlinya itu nanti ada BPOM sama saksi ahli yang dari Samira itu dari mana diambil saksi ahli untuk kimia farmasi dan apoteker dari luar. Ya harus dari luar, nggak Ya boleh. pasti. Ya tapi Kalau Samira ya, tapi kalau kan masa yang dari luar itu bisa mengalahkan saksi ahli yang dari BPOM yang lebih tinggi. Mana ada justru yang mengalahkan Om Bule? Ini kan belum Om Bule. Bukan mengalahkan, Belum ada yang adu ilmunya gimana? Masa ilmunya Nah, si White Tomato yang saksi ahli dari sana dari sini diadu di persidangan nanti kan? ya, ini saya kasih tahu nih, saya ngomong dulu. Memang pembuktiannya di persidangan, hakim itu terkait kasus ini juga sudah monitor. Kok gitu sih prosedurnya gitu loh. Jaksa pun tahu, lo kok gitu sih gitu loh. Artinya mereka-mereka itu ya tahu kok yang namanya bagaimana itu perlindungan konsumen, bagaimana undang-undang kesehatan harus melakukan apa. Mereka-mereka para jaksa, para hakim itu bukan baru kali ini itu memandang sebelah mata kalau jaksa itu baru kali ini, hakim baru kali ini, mereka sudah sekian lama juga berpengalaman di bidang itu. Yang namanya pembuktian, dia tahu ini siapa yang lapor, ini yang lapor. Kenapa dia bisa lapor? Aku kan dikasih, makanya aku lapor. Kenapa kok kamu yang lapor, sementara kamu itu begini dan begono? Ini nanti ada pertanyaan begitu Om Bule. Sabar Om Bule. aku izin makan malam dulu. Ya, Waduh, lanjut, nggak nggak ada kan apa-apa. sudah dibilang kalau di komalnya Mr. G itu tidak ada izin makan Sambil malam, maksudnya tidak ada izin. sambil makan malam. Oh ya ya ya. Lanjut. Sedangkan Mr. G aja nggak makan nih. Wah. Eh, Oke, lanjut. saya lanjutkan nggak apa-apa ya. Nanti ini. Tadi kan ada survei, ada penelitian, ada pengujian di lab yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sekarang ayat 7. Nih Bu Fitri pasti tahu nih. Penelitian sebagaimana dimaksud ayat 6 tadi pada huruf B termasuk hasil pengkajian dan atau pemantauan. Itu sudah ada di Bu Fitri, silakan. Ya iyalah Mr. G, makanya saya itu kalau saya udah nggak tahu mau ngomong apa ya. Eh, ya pokoknya Mr. G jangan bosan aja lah mengedukasi lah masyarakat. Iya, teman-teman itu sudah ada permintaannya jangan bosen. Makanya teman-teman di sini terus ya. Aku tuh Ini suka kalau begini-begini. pokoknya keadilan kita ini tercoreng ini akibat ulah-ulah si Samira. Udah itu, tercoreng banget. Kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang kita udah tahu bahwa apa yang dilakukan dia itu tidak atas nama masyarakat ya, atas pribadi, lalu dia sudah bisa menjadi saksi atas DRL, lalu dia juga pelanggar, sebetulnya dia yang pantas seperti di posisi DRL ya, karena dia itu yang melanggar. Sama persis. Iya, dia yang melanggar dan kita minta keadilan aja Mr. G. Jangan sampai keadilan ini tercoreng hanya melindungi oknum yang nyata-nyata membuat kisruh di Indonesia ini udah hampir 2 tahun. Ya, Oke. ini suaraku kedengeran ya? Kedengaran dong, kedengaran. Yang enggak kedengaran tuh nih ada dari Rivaldi Lau. Semua kunci ada pada BPOM karena berawal dari investigasinya. Oke. Ini saya bacakan ya pasal 3 Bu Fitri. Kita tadi kan sudah pasal 2 tuh sudah lewat ya. Nah, Mr. Ben kita dengar pasal 3-nya. Ayat 1. Pemberian informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 disampaikan kepada dengerin, kepala badan untuk dilakukan verifikasi dan atau evaluasi. Itu Bu Fitri. Jadi kalau ada sesuatu informasi atau apapun bentuknya terkait dengan hal yang di atas tadi, laporannya itu
ke kepala badan untuk diverifikasi dan dievaluasi. Begitu, Bu Fitri. Itu yang akan dilakukan oleh teman-teman yang diketuai oleh Mr. Z, mengedukasi si Samira, produknya produk dia. Jadi dia ini gimana ya Mr. Z ya? Saya rasa Sakit, dia Bu. ini saya rasa makanya dia ini mengutus untuk apa ya, mentabayunkan orang sama mentabayunkan si siapa Miss Gosip sama dia ini, yang mungkin ya dugaan saya ada beberapa orang berusaha untuk itu. Sebetulnya dia takut Iya, Betul. takut itu. Ya, ya. Tapi Ada sayangnya kekhawatiran sayangnya tersendiri. ya sayangnya Miss Gosip ini bahkan tadi siang saya tanya, kamu yakin mau membawa masalah ini ke jalur hukum? Oh iya kak, saya yakin banget. Sakit hati saya dengan sikap dia, apalagi anaknya udah dihina-dina kan sama dia. Nah itulah, kalau Oh, orang udah harga dirinya terhina ya, entah apalah yang akan seorang ibu lakukan, pasti dia lakukan untuk membela anaknya. Itu yang saya lihat hmm, di si Miss Gosip. Saya bahkan bilang, kamu yakin mau bawa ini ke jalur hukum? Iya kak, kan aku hmm, memang Pak, faktanya seperti itu. Aku ini tadinya beli skincare ini, cuman kepengen penasaran aja, udah sebagus apa sih produk yang dia jual ini. Nggak ada maksud, nggak ada niat, nggak juga berpikiran bahwa produk itu yang dia beli ini, yang dia hmm, bahkan check outnya ini dibayarin sama orang. Dia tuh nggak hmm. menyangka bahwa produk yang diterima di tangan dia itu justru NA-nya yang sudah ditarik. Kaget lah dia Mr. Z. Iya, Tadinya dia iya. dia nggak ada mens rea, dia itu nggak ada untuk melakukan pelaporan ini, nggak ada. Dia hanya mau, kok dia ini nggak berhenti berhenti ngomong ya, nggak berhenti berhenti review Hmm, ya. Emang produk dia ini udah bener apa belum sih? hmm. Itu Iya. yang dinyatakan si Miss Gosip ke kita kita, ke saya termasuk. Ternyata begitu sampai dan itu pun check outnya itu dibayarin sama orang. Hmm. Ternyata NA-nya itu yang udah dibatalkan itu. Jadi sangat mustahil Oh, kalau Miss Gosip itu rajin banget untuk apa namanya memasukkan NA si Samira. hmm. Sangat mustahil gitu. Itu Mr. Z. Ya. Oke, ini ada tappingan dari Villa Sandra. Tapi kenapa? Tunggu dulu. Tapi kenapa BPOM tidak menegur Bopeng yang sampai sekarang tetap mereview? Nah, kalau kalau tetap mereview, artinya masih tetap. Kalau dia berhenti mereview, artinya sembuh. Oke ya, sembuh ya sudah. Aduh, aduh, aduh. Bener juga sih. Iya iya dong, bener tuh. Kalau tidak tidak mereview itu sudah sembuh. Sudah waras artinya. Kalau masih mereview ya begitulah. Iya kalau dia nonton itu, ah nih ada Mister Z itu, malas saya lihat Mister Z itu pasti gitu dia tuh. Oh, bentar lagi Mr. Z kena sama dia. Tapi nggak apa-apa lah. Selama yang ngebully kita orang kurang waras, nggak usah dihiraukan Iya, Mr. Z. Kecuali yang ngebully iya, kita orang waras, ya kita kena mental. Kalau dibully sama orang gak waras, mah iya, bully iya, balik. iya teman-teman, Kadang-kadang saya teman-teman, tuh malu loh Mr. Z ya. Kadang-kadang saya tuh malu ya, harus ngeladenin orang gila ini. Tapi kalau nggak sama gilanya dengan dia, tuman Mr. Z. hmm, Karena ya ngoceh tiap tuman. hari. Tuman, Iya, ini ngoceh barusan ini tiap hari. barusan aku bikin apa itu? Astagfirullahaladzim, kemana ini orang ini bicaranya? Ini mau dipanggil ibu, bukan ibu. Oke, saya lanjut dulu lah supaya tidak ngegibah ya, teman-teman ya. Teman-teman, ini Ya. teman-teman ya, ini kita punya ini ya, ini para momot-momot ini sudah bekerja keras luar biasa ini. Terima kasih ya, Mat. Ayat 2. Verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk memastikan, dan Nana Bu Fitri nanti pasti dengar di sini, untuk memastikan keabsahan, legalitas, oke, validitas. Nah, termasuk tadi yang namanya NA. Kalau NA sudah ditarik, nggak mungkin ada NA yang beredar. Silakan Bu Fitri.
Tuh Mr. Blind dulu deh jawab coba Mr. Blind. Iya, ini siapa nih boleh berkat Doktip DRL ditahan. Ini Kok siapa tuh berkat boleh? Doktip DRL ditahan? Berkat yang ngelaporin. Berkat yang Iya, ngelaporin dan berkat orang yang masih ada sakit hati dendam sama DRL. Kalau si Samira iya, cuma jadi saksi. iya. Biar momotnya bekerja. Kalau saya begitu kan, oh iya ya gitu. Iya, iya. Oke, oke. Ini artinya teman-teman. Jadi nanti akan ada keabsahan. Ini sah nggak sih? Gitu kan? Ada legalitas. Ini NA sudah dicabut, kok masih beredar, nah, gitu ya. Validitas ini benar nggak sih? Pembeliannya, cara mendapatkannya, begitu. Nah, itu urusannya daripada BPOM. Makanya kita serahkan semuanya ke BPOM. Nah, bagaimana BPOM menindaklanjuti? Nah, kita lihat saja tindak lanjutnya BPOM nanti. Apakah setelah ada pemberitahuan kepada BPOM, informasi atau pengaduan atau laporan ini ke BPOM, BPOM tindak lanjuti atau tidak? Gitu, termasuk izin edarnya dan sebagainya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Mr. Bland kalau sudah selesai makan tinggal diketuk piringnya 3 kali ya, Mr. Bland. Oke, pasal 3 ayat 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan atau evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan tindak lanjut berupa. Nih, tindak lanjut berupa. A. Pengumuman kepada publik. Itu diumumkan tuh. BPOM telah melakukan tindakan sebagai berikut. Ini barangnya siapa itu yang NA-nya ada itu apa namanya itu Samiradom itu ternyata sudah dilarang, ternyata masih beredar. Nah, itu. Oke. B. Pemberdayaan masyarakat. Diberdayakan tuh masyarakat. Mungkin ada himbauan, silakan tuh masyarakat jangan beli yang namanya damdem misalnya gitu ya. C. Tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah diverifikasi mau dilanjutkan kemana itu sudah urusannya daripada Badan POM. Kalau ini kok masalah, ini kok pidana, ya dikirimlah rekomendasi ke pihak penyidik gitu ya, kawan-kawan ya, udah clear ya. Kemudian ayat 4, pasal 3 ayat 4. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh kepala Badan POM. Nah, ini Badan POM mau kemanakan ini setelah ditindaklanjuti? Kirimlah mungkin ke Polda, kirimlah ke Mabes. Oh, ini berat nih, kirim ke Mabes. Gitu ya. Kalau dia mungkin bisa BPOM, udahlah, kita sel saja di sini misalnya ya. Itu ya terserah BPOM begitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang pasal 3-nya sudah lewat, masuk ke pasal 4. Ini tinggal sedikit sekali, teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana cara melapor ke Badan POM. Ada di sini nanti ya. Mr. Ben belum ketuk piring ya. Oke, Belum pasal selesai. 4. Ya, ya Bu. Belum selesai makan mungkin. Iya, makan ayam. Ini cerita dulu ya, makan ayam. Ayamnya masih di luar, ditangkap dulu, digerek dulu, baru dicabutin bulunya. Kapan makannya? Pasal 4. Penyebaran informasi mengenai produk yang diduga tidak memenuhi standar hanya dapat dilakukan setelah diperoleh hasil verifikasi dan atau evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tuh pasal 4 tuh. Jadi yang bisa mengumumkan memang BPOM. Tidak ada orang lain. Tidak ada ini begini ya. Tadi Om Bule punya pengalaman. Tidak boleh itu orang lain mengumumkan Om Bule. Akhirnya pada akhirnya approve. Silakan Om Bule. Ya, ya approve apaan? Approve? Yang approve siapa? Si dokter itu, si Bopeng. Iya, iya. Ya saya nggak tahu sih, itu kan sebenarnya kan dari dulu saya bingung kok main approve maksudnya apa? Apakah dia lembaga tertinggi negara ini bisa approve? Terus kok nggak ada yang tegur? Nggak ngerti lah. Iya. Iya.
Artinya gini Om Bule. Om Bule melihat itu kan, Om Bule. Iya, aneh. Ya, itu namanya hasil pemantauan Om Bule. Masyarakat boleh pantau lewat medsosnya, lewat VT-VT-nya, boleh itu Mister Om Bule. Ya, ini teman-teman, ini ada kepala BPOM di belakang saya. Saya tak sengaja tampilkan ini. Kami semua masyarakat ini berharap supaya BPOM ini bergerak. Karena ini aturan yang saya bacakan ini buatannya BPOM. Untuk apa buat aturan kalau BPOM sendiri lihat ada yang melanggar nih. Melanggar ini. Kok diam-diam aja? Tadi Mr. Blind bilang, kok mau dikangkangin? Kenapa? Kan begitu. Oke ya teman-teman ya, saya lanjut. Pasal 5. Ayat 1. Pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 terdiri dari A. Bentuk peran serta masyarakat. B. Persyaratan penyampaian informasi dan atau laporan masyarakat. C. Media penyampaian informasi dan atau laporan masyarakat. D. Verifikasi dan atau evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. E. Tata cara penyelesaian informasi dan atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Itu pasal 5 ayat 1. Ayat 2. Pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan POM ini. Oke, pasal 6. Pasal 6. Om Bule di mute dulu, Om Bule ada bunyi kecoa tadi di situ. Iya. Pedoman pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 digunakan sebagai panduan bagi A. Masyarakat dalam peran serta pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. B. Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan telah diterapkan secara efektif, efisien, dan komprehensif. Oke. Pasal 7. Nih pasal 7 nih. Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal terakhir, pasal 8. Peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke. Diundangkan kapan nih? Jakarta, 4 Juni 2025. Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 391. Oke, sudah semua saya bacakan peraturannya dan di bawahnya ini teman-teman ada penjelasan terkait dengan kenapa diterbitkannya peraturan BPOM ini. Apakah sudah bisa diterima semua teman-teman? Kemudian ini terkait dengan bagaimana masyarakat ketika melapor ke BPOM nih, saya jelaskan. Teng 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 teng. Pemberian informasi dan laporan dugaan penyalahgunaan sediaan farmasi dan pangan harus kepada Kepala Badan POM. Oke teman-teman, jadi sudah saya sampaikan semua, intinya adalah masyarakat memang mempunyai peran serta aktif ya. Tetapi
Tidak bisa masyarakat itu yang sebagai mengaku-ngaku mewakili masyarakat, mewakili konsumen itu, lantas tiba-tiba ke tempat yang salah. Karena apa? Aturan Badan POM ini ada. Mungkin teman-teman mungkin dari pihak kepolisian atau dari Badan POM sendiri bisa melihat di sini ya. Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025 sudah mengatur itu semua. Urut-urutannya sudah jelas. Masyarakat apabila menemukan terkait dengan kosmetik ini yang beredar kosmetik, lapornya ke Badan POM, bukan kemana-mana teman-teman, bukan kemana-mana. Oke, itu saja. Silakan Mr. Blind, langsung cancel. Oke. Ini kedengeran ya, jelas ya? Jelas kencang banget. Makan apa tadi ini kok kencang banget nih? Enggak. Nah, jadi berdasarkan tadi yang sudah kita ulas bersama, bahwasanya ada peraturan yang mengatur tentang pelibatan masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi maupun olahan pangan. Ya, jadi tidak serta-merta mengatasnamakan masyarakat lalu bisa seenaknya mereview atau menyampaikan informasi yang sifatnya justru membuat persaingan di bidang usaha skincare ini jadi tidak sehat. Bahkan ada upaya-upaya yang cenderung itu untuk menjatuhkan kompetitor. Nah, Mr. Blind, ya. sebelum ke sana Mr. Blind, sebelum ke sana ya Mr. Blind ya. Ya. Ini kan ada peraturannya sudah dibacakan. Oke. Peran sertanya masyarakat seperti apa? Harusnya kemana laporannya kan Mr. Blind? Betul. Kalau sudah ada aturan seperti ini tapi kok dilanggar, kemudian BPOM tidak melakukan tindakan apa-apa, terus apa yang masyarakat lakukan Mr. Blind? Keinginannya, harapannya. Oh bukan keinginan atau harapan, tapi masyarakat itu harus punya sikap, ya. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan ini, masyarakat itu harusnya mengambil sikap, tidak lagi mempercayai pelaku-pelaku review yang mengatasnamakan masyarakat ini, apalagi yang perbuatannya itu tidak sesuai sama sekali dengan apa yang disyaratkan di dalam peraturan BPOM ini. Ya. Itu loh. Tapi BPOM kok nggak bertindak loh, Mr. Brand? Ini BPOM ini kita sinyalir ya. Ini dugaan. Mungkin karena belum ada yang melaporkan. Yang pertama. Makanya kami di sini menginisiasi atau berinisiatif untuk melaporkan perbuatan oknum ini ya yang melakukan review-review ini untuk ditertibkan oleh BPOM. Ya. Karena dari apa yang sudah dibacakan, kemudian kita sandarkan peraturan ini kepada perbuatan yang bersangkutan, sudah jelas-jelas semuanya melanggar. Ya kan? Makanya kita laporkan, kita sampaikan kepada Kepala BPOM bahwasanya Pak, peraturan ini harus ditegakkan. Harus ada pelarangan mutlak terhadap yang bersangkutan ini, si Samira ini. Karena bukan hanya bukan hanya membuat gaduh, tapi justru memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke, Mr. Brand tahan dulu Mr. Brand, ini ada yang bagus sekali Mr. Brand. Ini habis Dr. Richard, ini Rosalin ya, halo Rosalin. Habis Dr. Richard dilaporin Dokpen, misgosip lagi. Nih percayalah tidak. Kenapa saya katakan tidak? Nggak ada duitnya gosip. Yang dilaporin itu yang wow dulu.
Kalau dia ngelaporin kalau Miss Gosip, berarti dia setara itu. Ini Rosalin, paham betul lah. Kamu paham betul. Tidak, kenapa? Karena hitung-hitungannya itu flexing dulu. Iya, Pokoknya yang itu betul. deh, Pokoknya saya percaya aja tambahin sama juga ya, Mr. Z. Kalau saya hmm, jadi Miss Gosip nih, dilaporin sama si Samira, yang dia hmm, aja udah tersangka 2 di laporan polisi, dia nggak datang hmm, dan dia mangkir terus dipanggil. Saya nggak usah datang hmm, ke kantor polisi mau apa? Repot-repot hmm, memproses laporan yang nggak jelas. Si Samira aja dulu hmm, yang udah tersangka, tindak silakan. Kalau kita lihat hmm, pasal yang dilaporkan si Samira ini ke DRL dan pasal yang dilaporkan DRL ke Samira, hampir sama kok. hmm, Coba deh, Mr. Z. Nih, saya juga bertanya ya sama Mr. Z ya. Menurut hmm, saya sih ya hampir sama. hmm, Betul. Kalau saya ingin menambahkan begini, ini menyikapi yang sedang marak di media sosial atau di komal-komal TikTok ya. Upaya-upaya, Maaf dipotong. Ada Dokter Andreas tuh, udah pakai oh ya, akun kecil. naik Dokter Andreas. Tuh. Kalau nggak salah nih ya, Mr. Z ya, undang-undang yang yang dilaporin sama Samira ke DRL, bukan Samira sih, lawyernya ya, itu nomor 8 tahun 99. Samira itu undang-undang nomor 9, ancaman pidananya sama-sama 5 tahun. Samira itu harusnya ditahan juga hmm, di Jaksel. Sama, DRL harusnya polisi itu repot-repot apa namanya kemarin kalau nggak salah itu ada kasus white rabbit atau apa tuh yang sama-sama dijadikan tersangka. hmm, Nah, itu. Ini harusnya sama-sama saling lapor, sama-sama pasalnya bisa ditahan, harusnya Samira ditahan juga. Itu baru adil. Jadi jangan Samira keluar-keluar ngelaporin Miss Gosip. Satu, benar, Miss Gosip itu nggak ada duitnya, miskin, kata Samira kan. Kedua, hmm, ngapain polisi mau proses laporan si Samira yang hmm, Samira sendiri sudah 2 tersangka di Medan dan di Jaksel deket apa kurang kerjaan iya, atau apa gitu. iya, Jangan mencederai masyarakat yang butuh keadilan juga. Nah, gitu nggak, Mister Z? hmm, iya, benar-benar. Eh, saya ucapkan selamat datang dulu ya. Ini ada Dokter Dokter Andreas. Andreas, selamat malam Dokter Andreas. Malam Selamat dok. malam. Baru bisa naik. Tadi dipakai semua. Banyak pasien ya? Padahal tadi dipakai live kak itu akunnya. Oh, oke Padahal oke. tadi itu aku penasaran banget sama pembahasan peraturan di POM 16 tahun 2025. Mm-mm. Suaranya tenggelam ya, Dokter Andreas? Apa saya aja yang denger yang jauh? Emang Tenggelam ya? tenggelam. Heeh. Hmm. Iya, Kekecilan ya? Ah, ini Iya. mendingan. Nah ini mendingan. mungkin lagi. Nah jadi Silakan Dokter tadi Andreas. saya, oh Dokter Andreas dulu. Iya udah, oh ya. Gimana? Iya, silakan disuarakan diulangi lagi tadi tenggelam suaranya. Sinyalnya tuh, sinyalnya. Oh, sinyalmu merah Pak Sinyal, Dokter sinyal. Oh, Oke, Mr. B. Lagi rame kayaknya. Dok, Kurang kenceng ya suaranya. udah, Ini udah. Ini udah better. udah. Oke. Gimana tadi ininya pembahasan yang peraturan di POM nomor 16 2025-nya? udah selesai. Udah ini ada Dokter, clear ya? Udah selesai udah ya? clear. Kesimpulannya Cuman aku adalah, ada ini sih, oh, ada sedikit perdebatan, bukan debat lah ya, kita bilang diskusi sama Dedi ya. Sebelumnya kan kemarin kita sempat
diskusi ringan lah di Komalnya Dedi, eh, semalam kalau nggak salah malam jam 12-an malam gitu, tentang peraturan BPOM 16 2025, di mana Dedi mengatakan ya dia setuju dengan perbuatan Doktip gitu. Dia setuju bahwasanya siapapun bisa mereview gitu. Karena memang itulah aturan yang ada dan berlaku. Nah, di situ aku coba ngasih pandangan ya, karena bolak-balik itu terus itu melulu yang diputar-putar, tapi akhirnya karena agak sedikit ini gimana sih gitu kan, aku naik, aku tanyakan langsung sama si Dedi, sebenarnya Dad, coba baca dalam aturan itu dibaca secara keseluruhan yang pertama. Nah, dia bolak-balik nih, dia bilang begini, bilang begitu, sampai akhirnya dia bilang begini. Nah, di situ ada nggak dok, di situ aturannya ketika kita mereview tidak sesuai apa segala macam, eh, melaporkan, kita melaporkan tuh ke siapa yang pelakunya. Iya ada. Nah, sanksinya apa? Sanksinya sesuai dengan perundang-undangan, dengan perundangan. Jadi disesuaikan konten dia itu isinya apa dulu, fitnah kah atau apakah atau masuk ke undang-undang kesehatan kah, harus dilihat dulu, nggak bisa yang kita menyimpulkan. Tapi dari semua itu kita nggak usah ke sanksinya dulu nih, aku bilang gitu, tapi baca dulu secara keseluruhan bahwasanya aturan BPOM nomor 16 tahun 2025 itu yang peran masyarakat di situ adalah di mana BPOM rilis dulu, karena dia punya wewenang untuk memberikan berita itu, oh ini produk yang sudah ditarik NA-nya, ini produk yang mengandung bahan berbahaya, ini dia preskon dulu atau press release dulu, baru kita menyebarkan. Itu peran masyarakat, bukan dia yang mereview, mengambil, karena itu data tidak valid. Gue bilang begitu, itu data tidak valid, nggak bisa. Yang valid itu adalah data dari si BPOM, karena dia yang penilaiannya objektif, karena dia badan yang sudah ditunjuk, cuman dia yang bisa melakukan review tersebut. Dari hasil press release-nya baru kita yang menyebarkan sebagai influencer. Nah, kalaupun kita mau mereview, bukan harus melihat norma-normanya, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, itu harus dilihat, nggak bisa langsung ke sanksinya. Nah, dia bilang begini, aku di Indonesia tuh negara hukum, dia bilang begitu. Jadi kalau negara hukum itu kita landasannya hukum, bukan norma. Ingat ya Dedi, aku bilang begitu. Kita dari norma itulah kita bisa melihat seseorang itu rentan dengan hukuman, karena dia tidak menjunjung tinggi norma itu. Jadi norma dulu baru ke hukum. Norma Aku dulu. bilang begitu, enggak dok. Dia balik lagi, dia bolak-balik. Nah, terus akhirnya dia bilang begini, dokter lihat nggak? Coba dokter lihat ya, kita diskusi dok. Nah, kalau misalnya ini masuk ke dalam, misalnya si dokter ini mereview, berarti datanya tidak valid apa segala macam. Produk tersebut tidak tidak benar lah informasinya. Itu masuk ke mana? Ya, maybe bisa undang-undang ITE. Mungkin berita bohong, hoax, atau informasi atau fitnah dan segala macam lah. Kita maybe seperti itu. Ya, masuknya kemana tuh dok? Delik aduan. Berarti si pemilik produk dok, bisa jadi, tapi bisa juga BPOM-nya. Kenapa? Karena kan BPOM-nya yang di ini dia. Dia kan itu kan NA-nya yang sudah terverifikasi BPOM-nya. Jadi nggak bisa serta merta semua itu disatukan, disamakan gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga menormalisasi gitu loh. Dok, biar pembicaraan ini mengarah dok, saya bacakan dulu, nanti kita terjemahkan ya dok, boleh? Boleh. Oke, nih saya bacakan dulu, siapapun teman-teman di luar sana, dengerin saja dulu ini. Dan tadi kan laporan nih, laporan itu kemana nih bunyinya? Di pasal 3 peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025. Aku bacakan dengan setulus-tulusnya tuh. Pasal 3,
ayat 1. Pemberian informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 tadi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 2 ayat 5 disampaikan kepada kepala badan POM. Oke, tidak kemana-mana. Boleh dia mereview, boleh ke apa itu, tapi disampaikan kepada kepala badan POM. Titik. Untuk apa? Untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi. Ayat 2-nya. Verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang baru saya bacakan tadi dilaksanakan untuk memastikan keabsahan, legalitas, dan validitas. Tapi kalau dari sono terus ke sono tanpa BPOM tuh nggak tahu jadinya. Oke. Ayat 3. Ini yang tadi Dr. Andreas suarakan tuh ya ini. Pasal 3, ayat 3 namanya. Berdasarkan hasil verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana pada ayat 2 tadi yang baru saya bacakan, dilakukan tindak lanjut berupa A. Pengumuman kepada publik, BPOM yang melakukan pengumuman. B. Pemberdayaan masyarakat. Ya, diinformasikan kepada masyarakat, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. C. Tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh kepala badan. Ini mau dilaporkan ke polisi kek, mau dilaporkan ke Krimsus kek, mau dilaporkan ke kek, mau dilaporkan ke kek. Yang penting sudah diverifikasi dulu oleh badan POM. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba badan POM dilewatin. Itu tadi yang Pak Dokter Andreas sampaikan itu. Nih pengumuman kepada publik. Oke. Kemudian nih pada pasal 4. Nah, ini tadi nih yang Pak Dokter tadi setelah BPOM itu melakukan verifikasi apakah asli atau bukan, legal atau tidak, sah atau tidak dan sebagainya. Kemudian diumumkan. Nah, setelah diumumkan nih di sini nih pasal 4-nya. Penyebaran informasi mengenai produk yang diduga tidak memenuhi standar hanya dapat dilakukan setelah diperoleh hasil verifikasi dan atau evaluasi dari badan POM. Boleh kamu ngomong apa saja di luar sana, tapi setelah diverifikasi atau dievaluasi oleh badan POM. Monggo Pak Dokter. Ya, begitu. Ya, jadi maksudnya biar Dedi juga nggak sesat memberikan informasi kepada teman-teman kan begitu, Mr. G. Jangan Gini, sampai menormalisasi hal yang tidak benar. dengerin dulu dokter. Kalau dokter sudah tahu dia sesat, kalau dokter dekat-dekat, ikut tersesat nanti. Hati-hati jangan. Makanya jangan. Silakan Mr. Blind. Piye itu Mr. Blind ini? Iya, jadi gini, Mr. G. Kalau awal mula terhadap kasus DRL dan Dokter ini kan menceritakan tentang formalnya ya, formilnya lah gitu, gimana kok bisa menjadi tersangka dan kemudian ditahan itu aku sepakat sama si Dedi ya, sepakat. Tapi walaupun di situ masih dalam banyak pertanyaan ya, formilnya seperti apa. Kalau memang dia masuknya ke undang-undang kesehatan tentang hubungan dokter dengan pasien, harusnya ada surat dari MDP.
kalau memang itu produknya Rekping ya kalau nggak salah. Ada tuh stem cell mini stem cell. Nah itu harusnya tetap harus rekomendasi dari MDP karena ada hubungan dokter dengan pasien. Baru itu bisa naik ke dalam proses CD. Nah kalau untuk yang produk yang lain silakan lah monggo di pasal 435. Dan untuk Rekping itu juga, Mr. Z, itu tidak bisa dilakukan kalau bukan korban karena delik aduan. Ya, ya. Kan ada tuh yang gembar-gemborkan itu kan stem cell mini stem cell gitu. Bahwasanya mini stem cell ini dilakukan di klinik yang untuk Bisa saya ngomong, Dokter Andreas gak dengar jadi susah. Sekarang saya tanya, gimana? mini stem cell itu di mana? Saya tanya. Nah, jadi mini stem cell itu yang aku tanya kepada asistennya DRL ya, termasuk sama dokter Janet, itu dilakukan di klinik. Itu diberikan kepada pasien langsung dilakukan di klinik. Bukan masalah klinik. Di mana itu tempat, kota? Oh, di Palembang, di Palembang. Nah, apa Palembang wilayah Polda Metro Jaya? Nah, itu dia. Begitu dia Mr. Nah, sudah. Karena itu sudah selain itu juga dengerin selain itu juga delik aduan, nggak bisa yang harus korban yang merasa korban yang memang melaporkan, bukan konsumen, nggak ada hubungan dengan konsumen. Dok, itu kan ini sinyalmu nggak bagus. Jadi kalau saya ngomong itu kamu tabrak, kalau kamu ngomong saya tabrak. Jadi gini dong, Makanya begini Mr. Z. Ya, begini ya. Untuk kasusnya DRL, kita tuh sudah sampai pada kesimpulan bahwa kasus ini dipaksakan karena terlalu banyak kejanggalan. Makanya kalau kita mau membahas itu pasti akan terjadi perdebatan terus, ya kan? itulah maksudku Mr. Black. Jadi ketika kita bicara perkara itu locus tempus. Ya, makanya ada terlalu banyak kejanggalan. Termasuk tadi aku sudah sempat bilang,